Kalau kita sudah dikasih taufik sama Allah, sadar belajar agama, itu pemberian yang sangat besar. Jangan pernah kita iri dengan orang, oh orang sepantar saya, sebesar saya, semuda saya terkenal. Buat apa dia terkenal tapi keterkenalannya mengantarkan dia ke neraka? Iri kita kepada orang yang mau masuk neraka? Buat apa kita iri dengan orang yang Allah berikan dunia tapi ternyata menjauhkan dia dari Allah? Apakah kita masih mengirikan orang yang mereka tidak fokus kepada akhirat? Banyak orang sholat. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi nggak banyak orang yang sholat. Banyak orang sholat. Tapi belum tentu orang yang sholat tadi bisa memahami agama dengan benar. Tapi Allah ketika Allah berikan kepada kita taufik hidayah. Sehingga kita belajar dan paham tentang taufik ini. Itulah pemberian Allah yang terbesar. Faman yuridillah an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan faka'annama yas'ada fis sama'. Barang siapa yang Allah keinginkan bagi dia hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Apa maksudnya Allah lapangkan dadanya untuk Islam? Allah lapangkan untuk menerima Quran. Allah lapangkan untuk menerima hadis. Allah lapangkan untuk beramal soleh. Allah cintakan kepada dia kepada kebaikan. Wa man yurid an yudillahu. Barang siapa yang Allah inginkan untuk dia tersesat. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Allah jadikan dadanya itu dayyiq, sempit. Sempit belajar agama. Sempit ikut kajian. Sempit dengar nasihat. Sempit untuk sholat. Untuk sholat pun sempit mereka. Sehingga ketika disuruh sholat 4 rakaat itu betul-betul merasa berat. Haraj. Ka'annama yas'ada fis sama. Seolah-olah dia disuruh naik ke langit. Gimana orang kalau naik ke langit tanpa oksigen? Yas'ada fis sama. Sempit dadanya. Berarti ketika ada orang yang dalam sholatnya lapang dada. Ketika dalam doanya rasa tumakninah. Ketika dalam kesendiriannya mengingat Allah dan dia merasakan lezatnya keimanan, orang seperti ini Allah menginginkan untuk dia baik. Dan ini kebaikan yang mengantarkan kepada surga. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat Allah antarkan ke surga? Jadi kalau ada orang Muslim, orang Islam yang masih menganggap bahwasannya kebaikan yang terbaik itu dunia, dia belum mengerti hakikat kehidupan. Kita nggak mengatakan dunia itu nggak nikmat. Kita katakan nikmat. Kita nggak berbohong. Dunia itu nikmat. Siapa bilang dunia nggak nikmat? Tetapi kalau dibanding akhirat, nggak ada artinya. Kayak ja'al ahadukum fil yam, isba'ahi fil yam. Bagaikan salah seorang kalian meletakkan jarinya di lautan. Dunia tetes yang menetesnya. Samudra yang luas itulah akhirat. Ketika Allah berikan kepada kita kesadaran belajar agama, berarti Allah telah membukakan kebaikan untuk kita. Allah inginkan untuk kita mendapatkan taufik. Itu nikmat yang paling besar.